Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Febrian Roy, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kitab hadis dari Buya Mawardi Muhammad dengan kitab hadisnya yaitu Jawahirul Hadis An-Nabawiyah. Dan nanti akan dibahas sedikit tentang biografi beliau serta bagaimana beliau menyusun serta menulis kitab hadis tersebut. Nama lengkap beliau adalah Mawardi Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober di hari Jumat 1913 Masehi di Kamba, Kubang Putih dan Sumatera Barat atau kita kenal dengan Minangkabau. Nama ayah beliau yaitu Muhammad, seorang pedagang kain, dan juga ibunya yang bernama Khuzaimah yang sebagai ibu rumah tangga. Untuk riwayat pendidikan Buya Mawardi sendiri, beliau mulai mengenyam pendidikan pada tahun 1919 sampai 1925. Interval waktu ini beliau habiskan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di daerah tempat kelahirannya. Kemudian pada tahun 1931 beliau menjadi pengajar di salah satu perguruan tawalib. Perguruan tawalib ini merupakan tempat beliau pada waktu itu belajar juga, sehingga pada di tahun ini beliau menjadi pengajar, dan kemudian nanti di tahun 1959 beliau menjadi pimpinan di perguruan tersebut. Beliau wafat pada tahun 1994 di usianya 81 tahun dan dimakamkan tepat di samping Masjid Perguruan Tinggi Tawalib. Satu hal unik dari beliau adalah beliau tidak pernah belajar pergi ke negeri Arab, namun mampu mengarang sebuah kitab berbahasa Arab, dan dimana dua di antara guru yang tersohor yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, atau beliau merupakan ayah daripada Buya Hamka, dan juga Syekh Ibrahim Musa. Nah, dari kedua tokoh inilah Buya Mawardi belajar menimba ilmu. Meskipun beliau tidak pergi ke negeri Arab, sehingga sanad keilmuannya bisa dipastikan cukup kredibel untuk mengarang sebuah kitab hadis. Dan kedua guru beliau yang tadi saya sebutkan merupakan murid daripada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, beliau merupakan seorang mufti di Mekah, tokoh ulama Nusantara yang cukup terkenal di sana, sehingga seperti yang tadi saya katakan, sanad keilmuan dari Buya Mawardi ini cukup kredibel dan tidak perlu diragukan lagi. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai kitab hadis. Salah satu kitab hadis karangan beliau yang mana saya memilih yaitu kitab yang berjudul Jawahirul Hadis An-Nabawiyah. Ini merupakan salah satu kitab hadis yang dikarang oleh beliau dari sekian banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Kitab Jawahirul Hadis ini tidak bisa dipastikan kapan beliau mulai menulis dan kapan berakhirnya, karena keterbatasan literatur yang membahas tentang biografi daripada beliau, dan sehingga secara umum kitab hadis ini berbicara tentang akhlak dan muamalah yang terangkum dalam sejumlah 147 halaman, termuat sebanyak kurang lebih 502 hadis dan 140 tema. Sebelum masuk ke dalam bagaimana Buya Mawardi menyusun dan menulis kitab ini, latar belakang yang beliau mencetuskan kitab ini dari salah satu literatur artikel jurnal, dikatakan bahwa kitab ini lahir murni atas keinginan beliau, tidak ada masukan, saran ataupun dari pihak manapun, sehingga ini adalah murni keikhlasan beliau, sebuah karya untuk umat Islam itu sendiri. Dan salah satu motivasi beliau untuk menyusun kitab hadis ini adalah daripada ulama hadis atau salafus saleh terdahulu yang memberikan perhatian dan fokus yang lebih terhadap hadis. Sehingga menurut Buya Mawardi,
kedudukan hadis ini sangat tinggi di kalangan para sahabat dan para alim ulama pada saat itu, karena hadis sendiri seperti beliau katakan bahwa hadis merupakan pemberi penjelasan terhadap Al-Quran, dan juga hadis ini merupakan ilmu tertinggi yang tadi saya katakan di kalangan sahabat dan imam. Dan dari hadis inilah nanti akan ditarik sebuah hukum syariah dan juga bagaimana masyarakat bersosialisasi, yaitu hubungan horizontal dan hubungan vertikal untuk manusia itu sendiri. Dan Buya Mawardi mencatat ada 5 objek yang dituju atau yang dikhususkan kitab ini diperuntukkan untuk siapa saja dan bermanfaat bagi siapa saja. Yang pertama yaitu untuk santri, yang kedua untuk para mubaligh, dan ketiga untuk para ahli hikmah, dan yang keempat untuk para mursyid, dan yang kelima tentunya untuk seluruh umat Islam. Kemudian seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kitab hadis ini merupakan kitab hadis yang berbicara tentang akhlak dan muamalah, sehingga membicarakan tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan makhluk lainnya, dan hubungan manusia dengan penciptanya. Dan hadis ini dimulai dengan sebuah tema ikhlas dan riya, dan diakhiri dengan zikir-zikir dan doa-doa. Karena pada umumnya juga kitab-kitab yang lain, kitab-kitab kuning yang lain itu sangat kentar dengan ikhlas atau niat itu sendiri, diawali dengan niat. Kemudian dari setiap tema yang beliau bahas, beliau mencantumkan 2 hingga 7 hadis, dan ini dirunutkan berdasarkan kualitas daripada sanad hadis tersebut. Dan dikatakan dalam mukadimah kitab ini juga, beliau mengatakan bahwa saya menyusun sebuah kitab ringkas hadis ini dengan kitab hadis yang berkualitas sahih dan hasan, tidak ada doib, karena rujukan daripada sumber hadis kitab hadis ini adalah kitab-kitab mu'tabaroh yang seperti kita kenal. Beliau menghususkan malah terhadap kitab sahih Bukhari dan Muslim. Namun kemudian untuk sistematika penulisan kitab hadis ini bisa dikatakan beliau menggunakan metode tematik, artinya memilah-memilih hadis yang berkaitan dengan tema yang beliau angkat. Dan biasanya beliau mencantumkan 2 hingga 7 buah hadis dari setiap tema yang beliau cantumkan. Dan seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kitab ini memuat sebanyak 140 tema. Dan dalam kitab ini dari tema 1 ke tema berikutnya itu masih ada korelasi. Itu merupakan metode yang beliau gunakan, seperti ikhlas dan riya, dan kemudian misal tema berikutnya yaitu tentang ilmu, dan beliau akan membahas tentang ilmu tersebut hingga beberapa tema seperti itu kira-kira. Sehingga dari tema 1 atau pembahasan yang pertama dan yang kedua masih ada korelasi. Kemudian di beberapa kesempatan beliau mencantumkan komentar para ulama terkait sanad hadis tersebut, dan kadang juga ditemukan di beberapa tema yang sukar untuk ditafsirkan untuk masyarakat awam. Beliau biasanya menafsirkan sendiri atau memaknai kata tersebut, sehingga agar tidak rancu makna daripada hadis tersebut. Kemudian sedikit mengulas kembali tentang kitab Jawahirul Hadis An-Nabawiyah ini. Kitab Jawahirul Hadis An-Nabawiyah ini memiliki arti yaitu mutiara-mutiara hadis. Kemudian yang terakhir sebagai ikhtisar, kitab Jawahirul Hadis An-Nabawiyah yaitu kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan muamalah, termuat sebanyak 147 halaman, 502 hadis dan 140 tema. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.